Jagat maya dihebohkan dengan viral fenomena tak biasa yang dialami warga beberapa kota di Malaysia, mulai dari Sabak Bernam, Selangor hingga Alor Gajah, Melaka, Malaysia. Ya, beberapa rumah warga mengalami teror ketok pintu cukup kencang pada dini hari. Anehnya, tak terlihat adanya seseorang atau hewan di balik pintu tersebut. Warga yang resah bahkan sempat meminta polisi setempat untuk menyelidiki teror ketuk pintu tersebut. Namun hingga kini polisi belum berhasil mengungkap teror aneh itu. Dan inilah viral ketukan pintu misterius setiap dini hari di Malaysia. Ketenangan warga di sejumlah kota di Malaysia mulai dari Sabak Bernam, Selangor hingga Alor Gajah, Melaka dalam beberapa hari terakhir ini terusik karena mereka mengalami teror ketuk pintu yang terjadi setiap dini hari. Konon teror ketuk pintu ini muncul pertama kali di Sabak Bernam, kemudian meluas hingga ke Selangor dan terakhir Alor Gajah, Melaka. Kabar mengenai teror ketuk pintu ini pun viral dan ramai dibahas di berbagai media Malaysia, mulai dari berita online hingga muncul di layar kaca. Seseorang warga yang mengalami teror ketuk pintu ini bahkan sempat merekam kejadian tak biasa tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Dalam video yang diunggah pada Minggu tanggal 6 Desember, terdengar adanya ketukan yang cukup keras di pintu kaca. Namun saat pintu dibuka, tak terlihat adanya seseorang atau hewan di balik pintu tersebut. Muat lagi. Pakai yang tu. Macam entah. Macam gini? Lain. Tu lain. Lagi kuat. Lagi kuat. Tu ganas juga. Ada gangguan-gangguan lah. Gangguan-gangguan sekitar pondok ni. Antaranya pertama kali dalam pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi. Memang kalau ada kejadian seperti itu ya jelas menakutkan sih. Sebagai orang biasa pasti di tengah malam buta ada yang ketuk pintu seperti itu kayak orang meneror ya pasti mengerikan. Teror ketuk pintu di tengah malam ini tentu saja langsung membuat warga panik dan ketakutan. Apalagi teror ini tak hanya menyasar 1-2 rumah warga, tetapi juga di banyak rumah di sejumlah wilayah di Malaysia. Karenanya selain meningkatkan pengawasan lingkungan dan membaca surat Yasin, juga menggelar sholat hajat agar terhindar dari gangguan mistis tersebut. Warga juga meminta polisi setempat untuk menyelidiki pelaku teror tersebut. Namun sayangnya hingga kini polisi pun masih kesulitan untuk membongkar sosok pelaku di balik teror ini. Terjadinya pada 24 November 2020 di Sabak Bernam. Terjadinya perkara ini mulanya di Sungai Besar, Sabak Bernam. Apabila jam 1 pagi hingga ke 4 pagi, entiti tersebut telah merayap rumah ke rumah. Lebih pada 10 biji rumah di sana telah diganggu dengan ketukan pintu, sama ada pintu depan ataupun pintu di dapur belakang. Kami mendapati ramai polisi-polisi telah mengawal di kawasan taman tersebut. Ya, lebih daripada 20 anggota polisi, di mana mereka tidak membenarkan kami daripada tim Adam Muhammad Isa ataupun Perubatan Islam Jarak Jauh Sunan Kalijaga untuk membuat liputan di sana. Mungkin bisa aja ada orang iseng atau gimana, tapi
di sisi lain juga mungkin ada orang yang melibatkannya dengan mistis. Ya balik lagi ke diri kita masing-masing, kita berdoa. Yang pasti kita jangan luput dari doa, terus berdoa supaya kita dijauhkan dan dihindari dari hal-hal seperti itu. Meski hingga kini keberadaan pelaku teror ketuk pintu ini belum terungkap, namun warga menduga hal ini terkait dengan keberadaan orang yang berguru ilmu hitam. Warga setempat hingga kini harus bergantian berjaga-jaga hingga menggelar pengajian guna menghadang gangguan teror misterius tersebut. Pun diketuk juga 3 kali. Ini rekod paling banyak rumah. Satu rumah 3 kali kena ketuk. Rondaan malam ni alhamdulillah tak ada apa-apa yang mencurigakan. Jadinya sofa terus. Daripada keadaan semasa sekarang ni, dia ada berita ketuk-ketukan lah. Syukur alhamdulillah. Doa kita mungkin dimakbulkan. Apabila di sana sudah tidak ada ketuk-ketuk pintu, pada tanggal 4 Disember baru-baru ini 2020, entiti tersebut telah singgah ke Negeri Sembilan di Malaysia juga, di Port Dickson, dan dapati ramai juga diganggu di sana. Di Malaysia, saya kira untuk penangkal itu dengan sholawat juga itu dia tidak bisa untuk langsung nembus, tidak bisa. Insya Allah dengan banyaknya sholawat ya itu juga dia akan terhindar dari gangguan-gangguan. Zamannya dulu kita ada yang namanya kolor hijau, ada lagi yang namanya teror ninja. Jadi kalau saya melihat dari sisi kekuatan dan sisi dari spiritual yang dia lakukan, kekuatannya saya melihat hampir sama dengan di Indonesia. Sebagai seorang fisikawan, kita nggak boleh mengatakan itu wah nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Kita nggak boleh seperti itu. Tapi kita pasti ada sesuatu penjelasan gitu ya kan. Kalau memang itu ada gitu. Sehingga orang itu keimanannya goyah, ingatnya kepada Allah goyah. Ya otomatis kalau keimanan kita goyah, akhirnya kepercayaan kepada ketakutan itu sendiri akhirnya membayang-bayangi kita sendiri. Jauh sebelum teror ketuk pintu menghebohkan warga di sejumlah kota di Malaysia, Yani seorang warga kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah lebih dulu dihebohkan pengerusakan rumah yang diduga dilakukan oleh makhluk gaib hingga menjadi viral di media sosial. Entah apa pemicunya, tiba-tiba saja berbagai gangguan mistis dialami Yani di rumahnya, mulai dari rusaknya pintu rumah hingga beterbangannya sejumlah perabotan rumah tangga hingga mengalami kerusakan. Awalnya gangguan tersebut berlangsung selepas maghrib hingga tengah malam. Namun kemudian makhluk gaib tersebut mulai berani beraksi di pagi hari. Sayangnya meski meyakini jika gangguan yang terjadi di rumahnya akibat ulah makhluk gaib, namun sang pemilik rumah belum pernah sekalipun melihat langsung wujudnya, meski beberapa kali sempat melihat sekelebat bayangan. Kalau jatuh atau gimana, ini tidak mungkin. Patahnya itu udah lama, jadi mungkin patahnya ya karena gangguan makhluk tersebut. Dibengkungkan. Jadi kebingungan kemana dia rumah. Saya sama rekan disertai Bapak Kapolsek, alhamdulillah oleh Bapak Ketua DKM Al-Falah. Yang pasti kita diajarkan untuk selalu zikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Terserah apa zikir yang memang diyakini kesenangannya, yang merasa nyaman, entah itu sering baca istighfar atau membaca ayat-ayat lain di dalam Al-Quran seperti ayat kursi atau mungkin surat Al-Falaq, surat An-Nas, itu dirutinkan.